Kan kita mikir, oh ya udah gitu kan, kita buru-buru untuk transaksi daripada barangnya udah keburu diambil orang. Dan ternyata harusnya kita jangan buru-buru dan lebih ditelaah lagi tokonya. Setelah penjualnya bilang kalau barang udah dikirim, nggak lama ada yang ngecek, entah dari pihak bandara atau bagaimana, katanya barang sudah sampai bandara dan ada penggeledahan kalau misalnya barang itu ilegal. Pas kita ditelepon kayak gitu, kaget dong. Akhirnya kita cross check lagi sama penjualnya. Pas di cross check sama nomor penjualnya, dia kayak menyerahkan untuk langsung komunikasi ke si owner. Sedangkan si owner itu minta kalau kita untuk talangin biaya surat PPN dan PPh-nya dulu. Mana biayanya tuh yang diminta tuh besar, 5.950.000, dan itu kan uang yang nggak besar. Jadi ketika ada kejadian kayak gitu, mending kalian jangan panik dulu. Coba kalian tanya sama keluarga terdekat kalian. Dan si pihak bandara itu yang ngabarin kita kalau misalnya barang udah sampai di bandara, dia mengancam kalau bakal nyerahin barang ilegal ini ke pengadilan. Kaget dong, pasti orang yang awam tuh kayak digituin pasti panik. Dan dikasih pilihan cuma dua. Satu, minta mereka buatin surat PPN dan PPh-nya. Terus kedua, kalau kita nggak mau bayar yang 5.950.000 itu, dia bakal nyerahin ke pengadilan dan bakal diurus ke pengadilan, dan kalau kita terbukti bersalah, kita akan dipenjara 2 tahun dan didenda 50 juta. Katanya gitu. Coba orang awam digituin pasti panik dong. Dari saat dia telepon, selesai dia telepon itu, kan aku sebagai pembeli langsung telepon ke si penjual minta pertanggungjawaban, dan si penjualnya itu suruh kita talangin dulu untuk bayar itu, nanti dia bakal tanggung jawab. Cuman ini agak nggak masuk akal. Dia juga pernah cerita katanya usahanya pernah disegel saat pengiriman ke Kalimantan, dan pembelinya ada yang udah dipenjara belum keluar. Katanya dia nakut-nakutin seperti itu. Coba, jadi hati-hati banget ya kalau kalian mau beli barang pre-love. Setelah kejadian itu, akhirnya si pihak bandara itu nyuruh kita kita dikasih waktu 20 menit katanya untuk transaksi gitu-gitu. Cuman aku mikir aku harus konsultasi dulu sama keluarga, intinya gitu. Dan ketika aku konsultasi sama keluarga, akhirnya ada keluarga aku yang kebetulan bisa cari informasi tentang itu. Dan kalian tahu, yang aku nggak perhatiin adalah komentarnya di akun sosial medianya itu dimatiin. Terus nggak logika banget, kayak pengikutnya udah banyak tapi likes-nya cuma sedikit, ya kan? Dan aku diinfoin kalau itu penipuan. Jadi hati-hati dan abaikan aja kalau ada kayak gitu. Resikonya adalah kehilangan uang 369 itu. Ya udah nggak apa-apa daripada kehilangan lebih banyak lagi, ya kan? Semoga dari pengalaman ini kalian bisa belajar dan lebih berhati-hati kalau mau membeli sesuatu. Terus juga harus diperhatiin lagi kalau mau beli barang online, selain di toko online, di Instagram atau dimanapun itu, harus diperhatiin bener-bener ya tokonya. Terima kasih yang udah nonton sampai akhir. See you, bye-bye.